Baik, selamat pagi mahasiswa ya. Hari ini pertemuan keempat di mata kuliah didaktik metodik ya, 4 SKS di semester 2. Masih dengan dosen yang sama, Ibu Florentina Dwi Astuti MPD ya. Nah, untuk pertemuan keempat kali ini, materinya itu adalah tentang belajar ya. Jadi, di poin 4 ini ada belajar dan pembelajaran, tetapi materi yang akan kita pelajari khusus di pertemuan keempat ini adalah di bagian belajar saja. Untuk pembelajarannya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, materi pertemuannya adalah belajar, kemudian submateri dari belajar itu yang pertama ada hakikat belajar, yang kedua ada prinsip-prinsip belajar, yang ketiga ada teori-teori belajar, yang keempat ada masalah-masalah belajar ya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Untuk tujuan perkuliahan kita pada hari ini itu ada 7 poin ya, bisa dibaca di slide ini. Salah satunya adalah mendefinisikan pengertian dari belajar hingga kita harus tahu mengidentifikasi masalah-masalah dalam pembelajaran atau dalam belajar ya, serta penyelesaiannya. Nah, yang pertama hakikat belajar atau pengertian dari belajar ya. Jadi para ahli itu menyampaikan beberapa pendapatnya ya terkait dengan belajar ataupun terkait dengan pengertian belajar. Yang pertama ada menurut Cronbach ya, kemudian ada menurut Harold Spears, kemudian ada menurut George ya. Nah, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya untuk pengertian belajar sebenarnya ya. Kemudian yang keempat itu ada juga yang menyebutkan bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa belajar itu adalah usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan. Kemudian belajar juga merupakan proses perubahan yang berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri ya. Nah, dari berbagai jenis pendapat yang disampaikan oleh para ahli ya, dapat kita tarik kesimpulan di mana belajar itu merupakan perubahan tingkah laku ya atau perilaku karena adanya pengalaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi ketika kita belajar itu kita yang kita lihat itu adalah perubahan tingkah laku atau perubahan perilaku ya. Jadi misalnya kita belajar misalnya materinya tentang cinta kasih misalnya nih ya. Nah, akibat dari kita belajar cinta kasih itu apa? Kita ada memiliki perubahan tingkah laku. Misalnya yang sebelumnya kita itu cuek ataupun acuh tak acuh terhadap teman, karena kita mempelajari materi tentang cinta kasih di pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti ini, maka kita sedikit demi sedikit memiliki sikap ataupun mempunyai perubahan sikap menjadi lebih peduli terhadap sesama atau memiliki rasa cinta kasih terhadap sesama seperti itu ya. Jadi intinya adalah belajar itu merupakan perubahan tingkah laku atau adanya sesuatu yang berubah ya. Berubah itu karena adanya apa? Karena adanya pengalaman ketika kita belajar ya, yang diberikan oleh guru kita kepada peserta didik. Kemudian, nah, ciri-ciri umum dari belajar ataupun belajar tuh yang seperti apa sih sebenarnya, atau ciri-ciri dari belajar ataupun ketika orang belajar itu atau seseorang itu dapat dikatakan belajar jika apa sih? Nah, itu banyak faktornya ya. Jadi kalau menurut Mons, Noers, dan Siti Rahayu ada beberapa ciri-ciri umum belajar ya. Yang pertama, pelaku. Pelaku itu yang seperti apa sih? Pelaku itu adalah siswa yang bertindak belajar atau pembelajar atau nama lainnya adalah peserta didik ya. Jadi siswa atau pembelajar atau peserta didik itu sama aja sebenarnya ya. Cuman redaksinya aja yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Nah, tujuan dari belajar itu apa? Memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup ya. Kemudian yang ketiga, proses. Nah, prosesnya itu yang seperti apa? Prosesnya itu ada pada diri pembelajar atau peserta didik. Jadi lebih ke internalnya atau dari diri sendiri ya.
Kemudian yang keempat, tempat belajar itu di mana? Ya di mana saja ya. Mau di rumah juga bisa dikatakan belajar, di sekolah juga bisa dikatakan belajar. Kemudian di pasar bisa belajar nggak? Bisa. Bisa kita lihat interaksi antara satu dengan yang lainnya, atau kita bisa belajar ekonomi, atau kita bisa belajar sosialisasi ya. Kemudian bisa juga belajar komunikasi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada lama waktu. Lama waktu di sini adalah sepanjang hayat. Jadi yang namanya belajar itu sampai kapan ya? Sampai selama-lamanya ya. Sampai selama-lamanya, tetapi ketika kita dalam keadaan sadar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat terjadinya. Nah, bagaimana belajar itu dapat terjadi, atau seseorang itu dapat dikatakan belajar jika apa? Nah, syaratnya adalah adanya motivasi belajar yang kuat. Jadi kalau misalnya kita itu tidak ada motivasi untuk belajar, ataupun kita tidak punya minat untuk belajar, apakah kita bisa dikatakan belajar? Tidak ya. Jadi syarat terjadinya itu adalah kita harus mempunyai motivasi belajar yang kuat, sehingga dalam proses pembelajaran atau dalam proses belajar nantinya itu dapat dijalankan dengan serius dan mendapatkan hasil yang sangat efektif ya. Nah, makanya yang namanya belajar itu harus dibarengi dengan motivasi. Nah, motivasi ini biasanya diberikan oleh siapa? Diberikan oleh guru kepada peserta didik ya. Makanya kalau nanti jadi guru itu harus pandai memberikan atau harus mengetahui konsep dari motivasi itu seperti apa ya. Kemudian yang selanjutnya ada ukuran keberhasilan ya. Nah, belajar itu dapat dilihat berdasarkan ukuran keberhasilannya. Maksudnya apa? Jadi ketika kita belajar, kemudian hasilnya itu apa? Hasilnya itu adalah dapat memecahkan masalah, atau misalnya dapat menyelesaikan soal seperti itu, ya. Kemudian faedah ini kan berarti tujuannya, seperti ya, kurang lebih tujuannya atau fungsinya ya. Fungsi belajar itu apa? Fungsinya adalah bagi pembelajar dapat mempertinggi martabat pribadi. Jadi ada beberapa orang yang mungkin lebih lebih merasa bangga ketika dia itu bisa belajar dengan baik, ataupun dia uh, bisa mencicipi bangku sekolah. Itu dia merasa dirinya itu seseorang yang beruntung, ataupun seseorang yang merasa mempunyai martabat yang tinggi, misalnya seperti itu ya. Kemudian hasil dari belajar itu apa? Hasil belajar sebagai dampak pengajaran dan pengiring ya. Jadi hasilnya itu adalah dampak dari proses pembelajaran, atau dampak dari pengajaran dan pengiring yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik ya. Jadi ada 9 ciri-ciri umum dari belajar menurut Monks, Knorrs, dan Siti Rahayu. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar. Yang namanya belajar itu kan pasti harus punya prinsip ya, ataupun harus punya dasar ya, ketika kita melakukan ataupun kita menjalani proses belajar itu harus ada dasarnya ya. Jadi sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi peserta didik yang perlu meningkatkan upaya belajarnya, ataupun bagi guru dalam upaya meningkatkan mengajarnya. Jadi prinsip itu sebagai dasar bagi guru maupun bagi siswa ya. Kalau siswa itu lebih ke meningkatkan motivasi ataupun meningkatkan proses pembelajaran dia ya. Kalau bagi guru itu adalah dalam upaya meningkatkan bagaimana guru itu dapat mengajar ya. Jadi berdasarkan prinsip-prinsip ini, maka nanti siswa itu dapat meningkatkan upaya belajarnya ataupun hasil belajarnya, dan guru itu dapat meningkatkan cara mengajarnya ya, atau cara memberikan materi kepada peserta didik. Yang selanjutnya ya, prinsipnya itu apa saja? Nah, prinsipnya itu ada perhatian dan motivasi, ada keaktifan ya, ada keterlibatan langsung atau berpengalaman, kemudian adanya pengulangan ya, kemudian prinsipnya itu adalah tantangan, lalu ada balikan dan penguatan, kemudian ada perbedaan individual ya. Nah, kalau implikasinya ataupun penerapannya ya, misalnya saya ambil contoh untuk perhatian dan motivasi. Nah, perhatian dan motivasi ini, selain guru memberikan perhatian dan motivasi, siswa juga memerlukan perhatian dan motivasi dari guru ya. Jadi seperti misalnya ketika kita menjadi seorang murid, apabila kita diperhatikan ataupun diberikan motivasi dari guru, otomatis kita akan lebih semangat belajar ya. Nah,
Jadi yang namanya guru tuh wajib memberikan perhatian dan motivasi. Itu salah satu prinsip belajar supaya apa? Supaya peserta didik itu dapat lebih semangat ataupun dapat lebih meningkatkan cara belajarnya seperti itu ya. Kemudian keaktifan sama juga yang namanya murid itu atau peserta didik wajib aktif dalam proses belajar mengajar ya. Karena kita ketahui apalagi di kurikulum 2013 ini yang lebih ditekankan adalah student center ataupun pembelajaran itu lebih berpusat kepada siswa ya. Jadi siswa yang harus lebih kreatif ataupun siswa yang harus lebih aktif, kemudian siswa itu dapat mengeksplor pengetahuannya sendiri ya dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya keterlibatan langsung ataupun berpengalaman. Nah, tadi seperti kita ketahui, pengertian dari belajar itu kan adalah perubahan tingkah laku ataupun perilaku ya akibat dari adanya pengalaman ya. Nah, jadi kalau prinsip belajar di bagian keterlibatan langsung atau berpengalaman ini sangat penting. Kenapa? Karena biasanya peserta didik itu lebih memahami ataupun lebih tertarik apabila dia langsung terjun ke lapangan ataupun dia langsung mempraktekkan apa yang dia pelajari ataupun dia mengerti jika kita mempelajari materi ini itu dapat disalurkan ke kehidupan sehari-hari ataupun dapat diterapkan ke kehidupan sehari-hari itu yang bagaimana. Nah, kalau kita terlibat langsung ataupun kita mempunyai pengalaman langsung terhadap materi yang kita terima dari guru, maka otomatis apa yang kita dapatkan materinya itu dapat dicerna dengan baik dan dapat diingat sepanjang masa ya. Jadi beda dengan misalnya nih materi yang hanya sekedar kita hafalin saja dengan materi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Otomatis yang lebih dapat dicerna lama ataupun dapat diingat lama itu adalah yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian pengulangan. Nah, sama kalau pengulangan juga misalnya materi yang sudah kita dapatkan itu kita tidak pelajari lagi di rumah ataupun tidak kita ulangi lagi atau tidak kita pelajari lagi, otomatis tiba-tiba langsung hilang aja materi tersebut ya. Jadi dianggap angin lalu saja. Jadi seperti ada materi masuk telinga kanan keluar dari telinga kiri seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah tantangan ya. Kemudian tantangan ini apa? Tantangan di sini adalah jika kita belajar kemudian kita menemui tantangan atau menemui kesusahan, otomatis kita akan merasa tertantang ataupun kita akan merasa diuji dari materi tersebut. Apakah kita bisa melewatinya ataupun apakah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi tersebut atau tidak ya. Jadi yang namanya belajar itu wajib harus ada tantangan. Jadi jangan yang namanya belajar itu ataupun ketika nanti kita menjadi seorang guru itu hanya memberikan materi yang seadanya saja, tapi tidak ada yang membuat siswa itu menjadi tertantang. Maksudnya tertantang di sini adalah lebih ke berpikir kritis ya. Jadi misalnya materinya itu lebih ke pemecahan masalah ataupun yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Kemudian adanya balikan atau penguatan, di sini adanya feedback ya. Maksudnya feedback adalah siswa itu harus diberikan hasil belajarnya ataupun nilai-nilainya itu harus dikembalikan seperti itu ya. Jadi misalnya kalau ada ulangan ataupun kalau ada tugas itu harus dikoreksi dan dikembalikan. Nah, ketika dikembalikan kalau misalnya dapat nilai yang bagus, otomatis dia akan merasa bahwa oh, saya telah belajar dengan baik ya. Kemudian kalau misalnya dia masih mendapatkan nilai yang rendah, maka dia akan mempunyai pikiran bahwa oh, materi ini saya belum kuasai dengan baik, otomatis saya harus belajar lebih baik lagi seperti itu ya. Jadi yang namanya prinsip belajar itu harus ada yang namanya balikan dan penguatan. Jadi guru itu harus mengoreksi pekerjaan siswanya ya. Kemudian siswa juga akan sadar dengan sendirinya ketika dia melihat nilai ataupun hasil dari belajarnya.
Kemudian adanya perbedaan individual. Jadi murid yang satu dengan murid yang lainnya otomatis pasti akan berbeda-beda kan ya. Nah, prinsip belajarnya itu guru itu harus melihat ya perbedaan individual. Jadi misalnya murid A ini kekurangannya di mana, lalu cara mengatasinya seperti apa. Lalu murid B kekurangannya di mana atau kelebihannya seperti apa ya. Jadi adanya perbedaan individual ini akan membuat prinsip belajar ya, atau salah satu prinsip belajar itu adalah perbedaan individual yang harus dipahami oleh guru. Dan jika ada masalah yang diakibatkan dari perbedaan individual, guru harus dapat mengatasinya. Ya, terlebih di bagian proses belajar mengajar. Nah, yang selanjutnya prinsip-prinsip yang berkaitan dengan belajar ya, ini tadi sama ya. Kalau ini lebih ke penjelasannya per poin-poin ya. Bisa saya sebutkan di sini yang namanya prinsip-prinsip yang berkaitan dengan belajar itu, yang pertama, belajar itu harus punya tujuan. Kemudian belajar itu menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya. Lalu belajar itu memerlukan proses dan tahapan serta kematangan diri peserta didik. Kemudian belajar juga akan lebih efektif jika dibarengi dengan motivasi, yang tadi saya bilang tuh ya, guru harus bisa memotivasi siswa dan siswa itu butuh motivasi dan perhatian dari guru ya. Kemudian belajar itu merupakan proses percobaan dan pembiasaan diri ya. Kemudian belajar melalui praktik atau mengalami secara langsung akan lebih efektif, mampu membina sikap, keterampilan, cara berpikir kritis dibandingkan dengan belajar hafalan saja. Lalu pengalaman berpengaruh terhadap kemampuan belajar peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, belajar dapat diberikan berbagai ragam tugas sehingga anak-anak melakukan dialog dalam dirinya atau mengalaminya sendiri. Dan yang terakhir, belajar itu harus menyenangkan dan berhasil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan ya. Jadi itu adalah beberapa penjelasan dari prinsip-prinsip yang berkaitan dengan proses belajar. Yang selanjutnya adalah teori belajar ya. Nah, teori belajar ini sebenarnya banyak ya, ada teori kognitif, behavioristik, ada humanis, konstruktif ya, Gestalt, kemudian teori belajar Vygotsky ya, kemudian ada juga teori belajar Skinner. Nah, ini semua sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar tadi itu ya. Jadi ini hanya beberapa teori belajar ya, ada kognitif dan lain sebagainya. Nah, ini akan saya berikan tugas untuk kalian ya, nanti kalian harus dapat ataupun kalian diminta untuk mencari pengertian ataupun konsep dari masing-masing teori belajar yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi teori kognitif, behavioristik dan lain sebagainya ya. Ini hanya beberapa saja, masih ada teori-teori belajar lainnya yang mendasari dari proses belajar itu sendiri ya. Nah, kalau dari beberapa teori belajar ini ya, ini sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar juga ya. Nah, kalau yang salah satunya ya, yang saya jelaskan ini misalnya kalau untuk teori belajar Skinner ya, Skinner ini lebih ke, kalau menurut Skinner ini ya, hubungan antara stimulus dengan respon yang terjadi itu melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku ya. Jadi interaksi seseorang dalam belajar ya, kaitannya dengan stimulus dan respon. Stimulus itu adalah misalnya gini ya, stimulus itu adalah misalnya cerita yang dibuat oleh guru ya terkait dengan materi, ataupun guru tersebut bercerita sesuatu yang terkait dengan materi yang akan diajarkan ya. Kemudian ada respon dari siswa ya terhadap cerita tersebut ya. Kemudian ada perubahan tingkah laku berdasarkan cerita yang diberikan oleh guru tersebut. Ataupun ibaratnya gini, guru memberikan informasi ya, kemudian siswa itu menyimaknya, lalu dari informasi tersebut membuat siswa itu dapat merubah tingkah lakunya. Nah, itu salah satu konsep ataupun salah satu teori dari teori belajar Skinner ya. Jadi kalau untuk teori belajar lainnya itu mempunyai ciri-ciri masing-masing ya. Nanti silakan dicari untuk teori kognitif, behavioristik dan lain sebagainya
ya. Ini hanya beberapa saja, masih banyak yang lainnya nantinya ya. Kemudian untuk cara belajar yang efisien. Nah, bagaimana ketika kita belajar supaya dapat belajar yang efisien ya, atau dapat melaksanakan belajar yang efisien? Yang pertama itu kita harus mengatur waktu belajar ya. Jadi apabila kita mempunyai jadwal belajar yang sudah kita miliki, otomatis kita akan merasa ada waktu ataupun merasa kita sudah ada jadwalnya, dan kita tidak boleh melewatkan kewajiban ketika kita akan belajar seperti itu ya. Kemudian yang kedua, memilih tempat belajar. Yang ketiga, penggunaan sarana dan prasarana. Yang keempat, membuat review materi, lalu ada mengembangkan materi, kemudian mengadakan diskusi dan membuat kesimpulan. Jadi ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan supaya belajar itu dapat dilakukan secara efisien ya. Selanjutnya, jenis-jenis belajar. Nah, jenis-jenis belajar ini banyak ya, jadi banyak jenis ya, apalagi nanti kita lihat kalau muridnya itu beda-beda satu dengan yang lainnya ya. Misalnya yang satu itu bisa belajar kalau harus mempraktekkan, ada juga yang satu itu belajar kalau cuman melihat tulisan saja atau hanya dia membaca saja tanpa ada penjelasan dia sudah paham. Ada juga siswa yang harus belajar itu harus mendengarkan musik, ataupun dia harus melihat orangnya langsung, atau misalnya kalau dia mendengarkan radio dia sudah paham. Tapi ada juga yang kalau mendengarkan informasi dari radio itu kurang paham, maunya kayak di TV, ada suara, ada juga gambarnya. Nah, itu beberapa karakteristik dari peserta didik juga ada yang seperti itu ya. Nah, kalau untuk jenis-jenis belajar ini ada 5 jenisnya ya. Yang pertama itu belajar berdasarkan pengamatan ya. Kemudian yang kedua berdasarkan gerak. Yang ketiga berdasarkan hafalan. Yang keempat berdasarkan pemecahan masalah. Dan yang kelima itu berdasarkan emosi ya. Nah, selanjutnya masalah-masalah belajar ya. Jadi dalam proses belajar itu tidak tidak 100% dapat berjalan dengan mulus ataupun dapat berjalan dengan lancar. Pasti ada masalah-masalah yang terjadi ya. Nah, masalah itu dapat terjadi terbagi dua ya. Dapat terjadi dikarenakan adanya faktor internal atau faktor dari dalam atau dari dirinya sendiri ya, atau dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua itu adalah faktor eksternal atau dari orang lain ataupun dari lingkungan ya. Kita bisa lihat yang pertama, kalau faktor internal itu dari sikap terhadap belajar. Nah, yang tadi saya bilang tuh, kalau kita belajar itu harus ada motivasinya. Kemudian kalau ketika kita belajar itu tidak mood, ataupun kita malas, ataupun kita sedang memiliki pikiran yang kacau balau, otomatis belajarnya tidak akan maksimal ya. Kemudian yang kedua, kita harus punya motivasi. Yang selanjutnya harus ada konsentrasi ya, ataupun ada masalah-masalahnya kita tidak konsentrasi seperti itu ya. Kemudian faktor internal lainnya adalah kemampuan memahami bahan ajar. Kadang kita kurang paham. Selanjutnya kemampuan menyimpan perolehan hasil belajar, atau biasanya gini, ada siswa yang tidak telaten dalam menyimpan ulangannya ataupun tugas-tugasnya, sehingga ketika ada materi selanjutnya yang berkaitan dengan materi sebelumnya, dia lupa nih materi sebelumnya nih. Dia buka-buka lagi, ternyata bukunya hilang ataupun nilai-nilai yang disimpannya tuh hilang. Nah, itu juga merupakan salah satu masalah ya. Kemudian kemampuan menggali hasil belajar yang tersimpan. Nah, kadang kita sebagai peserta didik ya, kalian kan juga pernah jadi murid ya, mungkin lupa ataupun tidak ingat lagi materi yang udah pernah diajarkan. Yang selanjutnya, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar. Lalu ada rasa percaya diri peserta didik, kemudian ada intelijensi dan keberhasilan belajar, kemudian ada kebiasaan belajar, dan terakhir adalah cita-cita peserta didik.
Kalau untuk faktor eksternalnya atau faktor dari luarnya, guru sebagai pembina belajar, kemudian adanya sarana dan prasarana pembelajaran, kemudian kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa di sekolah, dan kurikulum sekolah. Jadi mungkin saja gurunya terlalu galak misalnya, ataupun cara mengajar gurunya kurang dapat dipahami oleh siswa, ataupun gurunya hanya mengajar dengan menggunakan metode ceramah saja, ataupun yang konvensional, ataupun hanya bercerita saja, ataupun gurunya itu tidak pernah mengajar, bahkan tidak pernah mengajar ya mungkin ya. Jadi masuk-masuk itu hanya memberikan tugas saja. Nah, itu juga salah satu masalah dalam pembelajaran ya, atau dalam kegiatan belajar ya. Kemudian sarana dan prasarana, mungkin sarana dan prasarananya kurang, misalnya tidak adanya papan tulis ataupun tidak adanya LCD yang dapat digunakan apabila guru ingin menggunakan infocus ataupun dapat mempresentasikan menggunakan PowerPoint, tidak ada LCD-nya, tidak ada infocusnya, jadi kurang sarana dan prasarana. Nah, itu juga salah satu masalah dalam pembelajaran atau dalam belajar ya. Kemudian adanya kebijakan penilaian. Nah, kebijakan penilaian ini maksudnya gimana? Mungkin standar dari pemerintah itu terlalu tinggi. Misalnya nih, standar dari pusat itu nilai agama harus 80. Sedangkan kemampuan anak dalam memahami misalnya di daerah terpencil. Nah, itu mungkin bahasa Indonesianya masih kurang. Jadi dia kurang memahami pembelajaran jika dilakukan dengan bahasa Indonesia. Misalnya mereka pahamnya jika belajar itu menggunakan bahasa daerah. Nah, itu mereka paham, tapi kalau pakai bahasa Indonesia mereka kurang paham. Lalu, kalau soal-soal ujiannya itu didapat dari pemerintah atau dari pusat. Nah, itu kan sangat berbeda kan ya, jadinya adanya kebijakan penilaian yang tidak sesuai dengan daerah masing-masing, misalnya seperti itu. Nah, itu juga dapat dijadikan suatu masalah ya. Kemudian ada juga lingkungan sosial siswa ya. Kemudian ada juga kurikulum sekolah. Nah, bagaimana cara menemukan masalah? Nah, cara menemukan masalah itu bisa juga dengan cara misalnya siswa itu diamati cara perilaku belajarnya, kemudian dapat dianalisis hasil belajarnya, ataupun nilai-nilai siswa itu dapat dianalisis. Oh, ternyata si A ini ulangan pertama nilainya tuntas, ulangan kedua nggak tuntas, dan seterusnya tidak tuntas. Nah, kenapa nih, masalahnya apa nih? Nah, itu bisa dianalisis sehingga kita dapat menemukan masalahnya. Kemudian dapat melakukan tes hasil belajar ataupun adanya ulangan ya, ataupun adanya ujian, ataupun adanya tes-tes untuk melihat apakah siswa tersebut ataupun peserta didik tersebut dapat memahami materi dengan baik atau tidak ya. Baik, nah selain masalah-masalah ini, guru juga harus dapat mengatasinya. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Nah, banyak cara mengatasi masalah ini ya. Kalau dari dalam diri guru itu sendiri, otomatis guru tersebut harus apa? Harus lebih introspeksi diri, kemudian harus bisa memperbaiki diri ya. Kemudian harus bisa misalnya menambah ilmu pengetahuan ya. Kemudian harus bisa apa lagi? Harus bisa memahami peserta didik, ataupun harus bisa memahami lebih ke karakteristik ataupun gaya belajar dari peserta didik itu sendiri ya. Jadi banyak cara yang dapat guru lakukan ataupun siswa lakukan ya untuk menyelesaikan masalah dalam belajar ya. Nah, baik, seperti itu yang dapat disampaikan ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang konsep ataupun cara ataupun prinsip-prinsip dan tujuan, kemudian pengertian dari belajar. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Kiranya kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat kalian pahami, kemudian dapat kalian dapat kalian ingat ketika
kalian nanti akan menjadi guru, ataupun materi-materi yang saya sampaikan ini dapat menjadi bekal untuk kalian nantinya ketika kalian menjadi guru di sekolah yang kalian tuju nantinya di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya.